Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatihil alim alladzi khalaqal insana fi aqsani taqwim wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la ala khuluqil azim wa ala ali wa ashabihi alladhina atarrabahu biqalbi salim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Di dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak ada keuntungan yang lebih besar bila manusia ini senantiasa menjalankan perintah Allah, yaitu dinamakan taat kepada Allah. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Orang yang membahayakan dirinya, orang yang mencelakai dirinya, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Inilah orang yang membahayakan dirinya sejak di dunia ini, sehingga akhirat mengalami kecelakaan, membahayakan dirinya yang selama-lamanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, bisa menghadiri majelis Jumatan ini, marilah kita syukur sebanyak-banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap umat Islam bisa mendatangi yang namanya salat Jumat. Siapa yang mendatangi salat Jumat sebelum khatib naik mimbar, maka salatnya itu akan bisa menghapus dosanya 2 Jumat. 2 Jumat sebelum dan sesudahnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barokahnya bila kita mendatangi salat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Ketika kita khatib naik mimbar baru datang karena sengaja, karena tidak ada udzur, maka solatnya tidak sempurna. Karena solat Jumat 2 rakaatnya adalah khatib, yaitu mimbar itu sendiri. Bila sholat duhur kita kerjakan 4 rakaat. Kenapa Jumat 2 rakaat? Karena di situ ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu adalah 2 rakaat sebagai penggantinya. Maka ketika kita tidak tepat waktu, ketinggalan karena menyengaja,
maka solat kita, solat Jumat kita tidak bisa menghapuskan dosa 2 Jumat yang seperti Allah sampaikan kepada Rasulnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam melaksanakan solat Jumat, kita harus tahu sunnah-sunnahnya. Kita kalau tidak tahu sunnah-sunnahnya akan meremehkan, karena hari Jumat itu sendiri adalah hari yang istimewa yang diberikan oleh Allah hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa alaihi salam ketika diberi hari Jumat ini berselisih sehingga tidak jadi. Umatnya Nabi Ibrahim ketika diberi hari yang istimewa yang hari Jumat ini karena berselisih tidak juga diberikan karena mereka berselisih, sehingga diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sehingga kita bisa berjamaah di hari Jumat ini. Siapa yang senantiasa mementingkan hari Jumat ini, meninggalkan seluruh pekerjaannya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, maka inilah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan pada hari Jumat. Maka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ketika nanti masuk surga, tiap hari Jumat kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang dari menghadap Allah, pulang ke rumah kita di surga ini, wajah kita sudah berganti menjadi tambah tampan dan bercahaya. Keluarga kita pangling, keluarga kita heran, kenapa wajahmu bercahaya dan bertambah ganteng. Bagi yang laki-laki dan bagi yang perempuan bertambah cantik. Itulah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti syariatnya. Apabila kita tidak mengikuti syariat yang Allah berikan kepada Rasulnya, maka ibadah kita tidak ada fadilahnya yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah katakan, kalau orang datang pertama di saf pertama seperti berkurban seekor unta, dan ketika berada di saf kedua maka mereka berkurban seekor sapi. Ketika berada di saf yang ketiga maka mereka seakan-akan berkurban seekor kambing. Hadir di saf keempat, mereka akan diberi pahala seperti berkurban seekor ayam jago. Di saf kelima yang terakhir, ketika azan dikumandangkan baru datang, maka mereka baru dapat seperti sedekah sebutir telur. Dan ketika khatib naik mimbar, malaikat sudah mencatat, menutup buku catatan amal. Jadi orang ketika datang, khatib sudah naik mimbar, tidak dicatat oleh malaikat sebagai fadilah Jumat yang punya hadiah istimewa tersebut. Maka mari kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing para jamaah, supaya apa yang kita lakukan ini menjadi amalan yang istimewa. Maka mari kita contoh amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini hanyalah hamba-hambanya Allah. Tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali menghamba kepada Allah. Kita ini tidak akan selamat dunia dan akhirat kita kalau kita tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban.
Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Mau yang baik, yang buruk, semua diteliti oleh Allah. Pengadilannya Allah, yang mengadili langsung Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita tidak akan bisa mengelak dari pengadilan Allah ini. Maka mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberikan bisa merangkak-rangkak menuju masjid, maka kita pentingkan setiap Allah panggil adalah kita ini diberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pekerjaan apapun, kesibukan apapun, ketika Allah memanggil, panggilannya itu berupa apa? Yaitu berupa suara azan. Itulah panggilan Allah. Allah panggil untuk apa? Untuk diberikan surga, yang dimana surga itu nikmatnya tidak bisa dibayangkan. Ketika 1000 nikmat yang ada di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibanding setitik debu kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika melihat surga begitu nikmatnya, maka jangan sampai umatnya satu pun yang masuk ke dalam neraka. Yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW supaya umatnya seluruhnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat neraka, maka Rasulullah tidak bisa tersenyum, tidak bisa makan, melihat bagaimana azabnya neraka begitu dahsyatnya. Maka ketika ditanya oleh Fatimah anaknya, "Ya Abah, kenapa tidak bisa tersenyum dan tidak bisa tertawa dan tidak enak makan?" "Karena saya melihat neraka yang begitu dahsyat siksanya. Bagaimana kalau umatku nanti merasakan itu?" Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah, jangan sampai ada satu pun yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya yang begitu diperjuangkan sampai bagaimana Rasulullah rela menginfakkan seluruh hartanya, tenaganya, air matanya untuk kita semua ini, agar kita semua menjadi penduduk-penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembelaan Rasulullah seperti ini, bagaimana kita kok dipanggil Allah nggak datang? Apa nggak kasihan Rasulullah menangis siang dan malam? Ketika kita beramal, maka para malaikat itu langsung memperlihatkan amalan kita kepada Rasulullah sebelum amalan ini disetor ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. "Inilah hambamu ya Rasul, telah mengamalkan agama." Maka Rasulullah tersenyum melihat kita duduk-duduk bersama menjalankan sholat Jumat seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak ada kepentingan, tidak ada uzur, jangan sampai kita menyengaja menghadiri sholat Jumat yang mulia, yang agung ini untuk biasa-biasa saja. Tetapi istimewakan, renungkanlah bagaimana Allah memberikan hadiah yang begitu istimewa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan yang singkat ini, yang tidak lama ini, marilah kita senantiasa persiapkan apa yang kita persiapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti diadili, apa yang kita siapkan? Maka persiapkan amal yang sebaik-baiknya amal. Amal yang bisa membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu ta'ala. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala. Allah katakan, "Yadullah ma'al jamaah." Hanya orang-orang yang senantiasa senang berjamaah, itulah orang-orang yang aku cintai,
itulah orang-orang yang aku sayangi, itulah orang-orang yang umurnya dalam ridhoku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini sudah diberi kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meremehkan keistimewaan yang Allah berikan ini dengan biasa-biasa saja mengamalkan agama. Untuk itu hadirin, mumpung kita masih ada tangisan tetesan air mata kita dihargai oleh surga, satu kali menangis saja, meneteskan air mata, Allah katakan orang itu tidak akan bisa disentuh neraka jahanam. Maka sempatkan menangis untuk menyesali dosa-dosa dan bertobat kepada Allah atas segala kesalahan kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dalam ridhonya Allah, dimasukkan dalam surganya Allah berombongan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbis salim, yang artinya yaitu di hari harta anak-anak tidak ada gunanya, yaitu ketika kita sampai di akhirat. Itulah Allah sampaikan kepada kita, harta kita tidak ada gunanya kalau kita tidak sudah sampai di akhirat, ketika harta kita hanya untuk kesenangan dunia, tetapi tidak kita gunakan untuk perjuangan agama. Maka masjid kita ini membangun, maka infakkan sedikit untuk bisa panjenengan mempunyai pahala walaupun sudah meninggal ribuan tahun. Selama masjid ini bisa dipakai untuk sholat berjamaah, seluruh jamaah ini pahalanya akan mengalir ke panjenengan semua. Maka hartanya tidak banyak, sedikit saja, mungkin Rp1.000, Rp2.000 anak-anak kita inilah nanti masukkan kotak amal, supaya kita beri pelajaran kepada anak-anak kita bahwa kita ini, harta ini hanya titipan, bukan milik kita. Yang sesungguhnya milik kita adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, di situ Allah katakan anak pada waktu itu tidak ada nilainya. Ini Al-Qur'an, ayat Asy-Syura 88. Harta tidak ada manfaat. Ini pesan Allah. Harta tidak ada manfaat, yang selamat waktu itu hanyalah orang-orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih itu bagaimana? Yaitu menggunakan umurnya, sehatnya untuk senantiasa menghadiri panggilan Allah Subhanahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah sampaikan barang siapa senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang tiada sangka. Sebagaimana Allah berfirman, man lazima istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja fayarzukhu min haitsu la yaktasib. Jadi kalau kita ingin rezekinya lancar, jadi rezeki itu bukan hanya harta. Kebaikan yang kita terima itu adalah rezeki dari Allah. Kadang-kadang kita hanya memikirkan kalau duit saja itu namanya rezeki, padahal kebaikan itu lebih daripada harta yang kita miliki. Kalau kita bisa melaksanakan sholat Jumat ini dengan tepat waktu, itulah harta sesungguhnya yang akan bisa menolong kita. Yang namanya kebaikan yang Allah hargai dengan surganya, yaitu dengan rahmatnya. Kalau kita ini senantiasa menggunakan umur ini banyak istighfar, kalau kita banyak istighfar, maka Allah akan mudahkan kita untuk bisa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa memperbarui tobat kita. Yang senantiasa sudah sholat tapi di rumah, khususnya laki-laki, mari senantiasa memakmurkan masjid, karena setiap langkah panjenengan menuju masjid menggugurkan dosa. Setiap langkah menggugurkan dosa. Tetapi kalau sholat di rumah,
tidak ada keguguran dosa setiap langkah panjenengan. Maka mari kita rubah cara beribadah, yaitu cara ibadahnya baginda Rasulullah SAW senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita renungi, bisa kita jadikan renungan untuk bisa senantiasa memperbaiki amal-amal kita, sehingga Allah ridha dengan amal kita, sehingga Allah akan perbaiki seluruh kehidupan kita. Yang susah akan menjadi gembira, yang sakit akan disembuhkan oleh Allah kalau kita benar-benar mengabdi dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik fir warham wa anta khairur rahimin.